Hello. Hi. Welcome to Teduh Special Christmas. A tender comprehensive talk with our inspiring speaker. I'm Erika Astrid. And it's me, Giovanni Tirza, will accompany you on a magical ride to get to know Christmas. Grab your hot chocolate, Sit around the Christmas tree, relax and listen. because good discussion happens in Teduh. Halo semua. Hai. Saya Erika Astrid. And it's me, Giovanni Tirza, Selamat datang di Teduh. teman dialog solo. Wah, Tirsa. Selamat datang kembali di Teduh Special Christmas kali Special ini. Christmas. Ini udah episode yang kedua. Dan kita hari ini bakal bahas apa sih, Erika? Kalau yang kemarin kan kita udah bahas tentang sejarah Natal. Iya. Yang ini kita bakal bahas apa? Kali ini kita akan membahas perkembangan. Ya karena nggak afdol ya kalau udah ngulik sejarahnya, terus kita nggak lihat bagaimana perkembangannya. Betul sekali. Jadi kita bakal bahas dengan tema Christmas Around the World. Betul sekali. Dan kita ditemani dengan siapa, Erika, Iya, hari ini? kita tidak sendiri hari ini. Tirsa. Tentunya. Teman-teman semua bisa lihat di samping kami ada Pastor Yohanes. Selamat datang, Pastor. Apa kabar? Puji Tuhan, Pastor, terima kasih sudah mau datang di Teduh Podcast. Ya, puji Tuhan. Dan kita hari ini bakalan bahas tentang perkembangan Natal. Iya, ditemani sama Pastor Yohanes. Tentunya. Iya. Tapi sebelum itu, Tirsa, kita mau kenal lebih dalam dulu dengan Pastor Yohanes. Jadi, Pastor boleh perkenalkan diri ke penonton. Baik, ya shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya puji Tuhan dapat kesempatan untuk bergabung bersama tim yang ada. Dan saat ini saya memperkenalkan, nama saya Yohanes Subianto Yaputra. Saat ini saya dipercayakan untuk mengembalakan juga di salah satu gereja cabang di Gereja Yesus Hidup Sejati Makassar. Kami berada di satu lokasi di wilayah Boulevard. Ya, jadi seperti itu. Oh iya. Jadi kesibukannya belakangan ini apa, Pastor? Tentunya kebanyakan pelayanan jemaat. Jadi urusan baptisan, urusan konseling, urusan pernikahan, kematian. Semua sama lebih Pastor. berarti lebih ke pastoral ya? Iya, pastoral benar. Wah, gitu guys. Jadi ini adalah Pastor Yohanes Yaputra. Iya. Hari ini Pastor akan temenin kita ngobrol banyak tentang perkembangan Natal. Jadi semua pasti sudah tahu dong kalau Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi karena kemarin kita udah ngulik di sejarah Natal, kita banyak tahu kalau sebenarnya udah banyak perkembangan kalau kayaknya sudah tidak ke Yesus Kristusnya deh, tidak ke hari kelahirannya, tapi Ya. lebih ke perayaan. Mungkin adik-adik di rumah kayak, kalau Natal ada Santa Claus, kalau Iya, Natal banyak yang bawa hadiah. Yes, bawa hadiah, reindeer dan lain sebagainya. Bahkan lagu-lagu sekarang Erika, lagu Natal itu lebih banyak tentang Santa Clausnya gitu betul kan. sekali. Nah, jadi kita mau tanya nih, Pastor, sejak Iya. kapan sih sebenarnya ada karakter Santa Claus. atau Sinterklas? Iya, Santa Claus punya banyak sebutan yang berbeda-beda. Kadang ada orang yang menyebutnya Sinterklas, ada yang menyebutnya Saint Nicholas, ada yang menyebutnya Kris Kringle, ada yang menyebutnya Father Christmas, atau kerap juga mendapat panggilan singkat seperti Santa. Ya. Nah, orang mungkin mengira bahwa Sinterklas atau Santa Claus ini datang dari kutub utara. Padahal kalau mau kita lihat ternyata berasal dari wilayah Eropa, masyarakat Eropa. Sosok ini sebenarnya merupakan legenda dalam cerita rakyat bagi sebagian besar masyarakat Eropa. Nah, Santa Claus berasal dari Myra. Ia menjadi inspirasi utama untuk figur orang Kristen tentang Sinterklas. Dia adalah uskup Myra di Lycia pada abad keempat. Nicholas terkenal untuk kebaikannya, suka memberi hadiah kepada orang-orang, bahkan orang yang tidak mampu sekalipun. Dia sangat religius dari awal umurnya dan mencurahkan hidupnya untuk kekristenan. Di Eropa, lebih tepatnya di daerah Belanda, Belgia, Austria, Jerman, dia digambarkan sebagai uskup yang berjanggut dengan jubah resmi,
relik dari Santo Nicholas dikirim ke Bari di daerah Italia Selatan oleh beberapa pedagang Italia. Nah, sebuah basilika yang dibangun tahun 1087 untuk memberi mereka rumah dan menjadi daerah ziarah saat itu. Oh ya, jadi sangat banyak ya sebutan untuk Santa Claus itu sendiri. Dan kayaknya real banget karena kan kita selalu tahu dia adanya di North Pole. Iya. Kalau Santa itu pasti identiknya dengan ya di Kutub Utara kayak tadi Pastor bilang. Padahal itu juga salah satu dari ini Katolik ya, Pastor ya. Oke. Pastor, mengapa rotasi perayaan Natal sekarang berpindah ke Santa Claus? Iya, tahun 1100 Natal telah menjadi perayaan keagamaan terpenting di Eropa. Di banyak negara-negara di Eropa dengan Santo Nicholas sebagai lambang usaha untuk saling memberi. Jadi gambarannya Santa Claus ini adalah seseorang yang suka memberi. Karena itu akhirnya menjadi sebuah ikon, jadi setiap momen Natal selalu dimunculkan Santa Claus-nya. Padahal yang terpenting bukan Santa Claus-nya. Iya, betul. Yang terpenting dari Natal adalah Yesus Kristusnya. Nah, itu. Jadi Santa Claus, iya kayak tadi Pastor bilang, Santa Claus itu jadi ikon yang menggambarkan orang yang suka memberi. Kan Tirsa kan? Yes, benar, suka banget memberi karena kita kan identik banget dengan kado. Yang kado. Satu gini loh Erika. Betul. Atau di bawah pohon Natal itu banyak. Banyak banget kado. Itu kan biasa waktu kecil nih Pastor, biasa orang tua yang kayak coba kasih kue di bawah pohon Natal karena biasanya Santanya datang untuk memberi kado. Iya. Ya enggak sih Erika? Nah, Pastor, ngomong-ngomong tentang Santa Claus, berarti kita juga ngomong tentang perayaan Natal di seluruh dunia. Tadi sempat research nih Erika, kalau banyak sekali perayaan-perayaan yang unik di setiap negara. Kalau di Bethlehem katanya ada arak-arakan. Terus kalau di Norway katanya sembunyiin sapu karena sapu itu bawanya bad influence di hari Natal. Terus di Irak itu orang pegangan tangan sambil nyalain lilin, dan yang paling kayaknya yang kita juga udah ikut itu dari Amerika, tradisinya itu tukar kado. Pasti dong kita selalu tukar kado, sering banget. Itu ternyata tradisi dari Amerika. Nah, dari semua perkembangan yang ada di dunia ini, apakah kita bisa bilang Pastor kalau perayaan Natal ini sebenarnya tidak punya dasar keagamaan yang sah? Iya, kalau melihat hari Natal yang semakin tenar hari-hari ini, apalagi kalau kita melihat sejarah pada masa reformasi, satu kegerakan keagamaan tahun 1500-an, gerakan ini melahirkan agama Protestan. Pada masa reformasi, banyak orang Kristen yang mulai menyebut hari Natal sebagai hari raya orang kafir karena mengikutsertakan kebiasaan yang tanpa dasar keagamaan yang sah. Dalam perkembangannya, budaya perayaan Natal dapat dikatakan tidak memiliki dasar keagamaan yang sah karena adanya kebiasaan-kebiasaan merayakan Natal hari-hari ini. Memang kalau melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Bible, firman Tuhan. Jadi bolehlah kalau kita katakan bahwa tidak memiliki dasar keagamaan yang sah. Ya, karena tidak ada dalam Bible. Tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Tidak ada memang di Alkitab. Nah, tapi sama juga sih, speaking of perayaan Natal ya Erika. Kayak bisa dilihat sendiri ada pohon Natal. Pasti di rumah juga kayak gitu. Ada hiasan-hiasan, dekorasi, ornamen Natal. Itu ada nggak sih Pastor sebenarnya korelasinya sama makna Natal yang seharusnya ya terimplementasi dalam kehidupan kita? Mungkin kan kalau secara kata-kata, secara verbal itu susah ya Erika untuk kayak ini loh makna Natal. Tapi kan biasa dengan lihat kayak orang lihat salib, oh pasti itu Kristen gitu kan. Apakah hiasan Natal itu ada maknanya? Ya, sebenarnya hiasan Natal hanya sebagai bentuk penggambaran sukacita, perayaan. Bila kita merayakan ulang tahun seseorang misalkan, tentunya ada dekorasi, entah itu dekorasi sederhana, entah dekorasi itu mewah, ya pastinya menggambarkan sesuatu sukacita lewat pernak-pernik yang ada. Nah, bila kita merayakan ulang tahun seseorang biasanya seperti itu. Nah, dikaitkan dengan makna Natal seharusnya hiasan atau pernak-pernik itu merupakan satu bentuk sukacita memperingati
kelahiran, kehadiran Yesus di dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oh, berarti kalau sebenarnya kalau ini secara langsung nggak ada ya, cuman karena memang ya orang Ini kalau lambang menggambarkan kesukacitaan untuk kelahiran Yesus Kristus sendiri gitu ya. Iya. Pastor Tirsa berbicara tadi tentang makna Natal dan ornamen-ornamen. Pastor, biasanya orang Kristen ketika ingin menyambut Natal biasa ada jamuan-jamuan Natal atau tadi dengan seperti mendekor rumah, mendekor gereja, pohon Natal. Ya, apakah bagaimana menurut Pastor motivasi utama dari persiapan Natal itu sendiri? Iya, motivasi utama. Iya. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah kalau kita bicara Natal, kita harus ingat bahwa sosok Yesus yang harus kita agungkan, yang harus kita puji, yang harus kita tinggikan. Nah, banyak orang melakukan hal tersebut. Natal identik dengan baju baru, sepatu baru, dekorasi Natal, dekorasi baru. Ya, tahun-tahun lalu dengan tahun sekarang berbeda. Bahkan ada yang merayakan dengan makan enak, makan mewah. Nah, saya rasa hal itu tidak dapat kita salahkan sebagai ekspresi sukacita, ya kan? Ingin menunjukkan yang ingin menunjukkan satu hal yang istimewa, satu hal yang baik. Nah, itu seperti itu. Berarti apapun yang kita lakukan selama itu baik dan menggambarkan kesukacitaan, kita juga harus tetap ingat bahwa hal utama adalah Natal. Tuhan Yesus itu sendiri. Harusnya ya. Jadi ya tidak semata-mata kayak kalau Natal itu identiknya dengan pohon Natal. Benar sih, karena pasti ikonnya nih Natal. Kalau orang-orang lihat pasti pohon Natal, lampu-lampu dan lain sebagainya. Cuman kita tetap harus paling utama ingat kalau Natal itu all about kelahiran Tuhan Yesus. Gitu ya Erika ya. Nah, tadi Erika dan Pastor sudah sempat singgung sedikit masalah kalau di Natal itu orang identiknya dengan baju baru, dengan sepatu baru, dan tadi saya sudah bilang masalah tukar kado. Nah, tradisi yang ada, budaya gift giving itu buat Natal jadinya kayak glamorous. Jadi ya sudah, orang Natal itu kayaknya wow banget. Padahal harusnya kita balik lagi kalau Natal itu sederhana seperti Tuhan Yesus itu kan lahirnya di palungan yang menggambarkan kesederhanaan. Sering banget kita dengar di khotbah Natal. Nah, Pastor melihat perkembangan yang ada dan tradisi yang ada, sebenarnya di mana sih letak kesederhanaan perayaan Natal di masa ini? Ya, letak kesederhanaannya adalah kembali kepada pribadi masing-masing ya. Sebenarnya jadi kalau melihat kesederhanaan, harusnya untuk merayakan sesuatu itu memang harus wow gitu ya, wow, istimewa, dengan pernak-pernik yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat Yesus, ya kita melihat Yesus ini sosok yang sederhana. Benar. Ya, jadi harusnya kita memang melihat bahwa fokus utama daripada Natal itu sendiri harusnya adalah bagaimana kita melihat sosok Yesus yang sederhana. Nah, Yesus datang, kita tahu sendiri Yesus datang di kandang domba yang sederhana. Bahkan mana ada sih bayi sekarang lahir di kandang gitu kan, nggak ada ya. Yang ada di rumah sakit lah, di tempat-tempat yang bagus lah rata-rata, ya kan. Tapi Yesus menunjukkan kesederhanaan. Bagaimana dia Tuhan yang istimewa, dia raja di atas segala raja, datang ke dunia ini melepaskan atribut kemewahannya sebagai raja, mengambil posisi sederhana. Harusnya loh kita belajar dari Yesus melalui kesederhanaan itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri yang sederhana. Harusnya kita bisa merayakan yang sederhana juga. Tetapi ya wajarlah kalau masih melihat sebuah perayaan itu dengan sukacita, dengan tampilan-tampilan yang wow gitu ya. Itu manusianya. Manusiawi ya. Jadi enggak masalah. Benar sih Erika yang katanya Pastor bilang kalau ya memang namanya juga perayaan pasti megah, pasti wow. Tapi kita harus belajar banyak dari Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kita bahwa segala hal itu sederhana. Gitu. Nah, ini kita kan kayak
kesannya ya, Pastor, kalau Iya. dengan semua hal yang ada, tradisi Dengan yang perkembangan yang ada. perkembangan yang ada, kayak tadi kan orang lebih ke Santa Claus-nya, Iya. lebih ke Hadiah. hadiahnya, lebih ke semuanya Barang yang baru. mewah gitu kan. Nah, apakah dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau orang-orang tuh mulai merupakan arti Natal yang sebenarnya? Iya, memang kalau kita melihat kenyataannya seperti itu ya. Yang dipikirin kalau setiap bulan Desember adalah ya kita siap-siap ini dekorasi rumah, ya kan. Kita siap-siap ini bikin kue atau mau beli kue. Kita siap-siap apalagi bikin pohon Natal, merakit pohon Natal sendiri. Iya. Ada yang berkata seperti itu. Tapi pada intinya sebenarnya motivasi utama ya esensi daripada Natal itu sendiri adalah bagaimana kita ini adalah fokusnya ke Yesus, sekali lagi seperti itu. Ya, fokusnya adalah kepada Yesus. Jadi makna Natal itu sendiri adalah sebenarnya kita mengingat bagaimana Yesus pernah datang, pernah lahir, pernah bertumbuh dan dia melayani umat manusia, jiwa-jiwa, dan tentunya dia juga bahkan sampai mati ya, sampai mati, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus kita bangkit. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus gak bangkit, wah sia-sia kepercayaan kita, iman kita. Tapi puji Tuhan dia bangkit sehingga dia pun menyatakan kemuliaannya bagi kita semua bahwa dia benar-benar Tuhan. Ya, dia bukan hanya sekedar manusia yang datang, bayi yang kita tahu kan Natal itu selalu identik dengan Yesus itu seperti bayi, padahal Yesus bukan bayi lagi. Dia Tuhan yang luar biasa. Iya Tuhan. Nah, tadi kan Pastor sudah bilang saya makna Natal ya. Iya. Tapi buat Pastor pribadi makna Natal itu apa? Ya, makna Natal buat saya secara pribadi ya, bagaimana kembali bahwa kita berfokuskan kepada Yesus. Ya, fokusnya kepada Yesus, melihat Yesus. Yesus pernah ada, Yesus pernah datang ke dunia ini untuk saya, untuk Tirsa, untuk Erika, ya untuk kita semua lah. Nah, harusnya kita memahami Natal itu adalah benar-benar adalah tentang satu kata, yaitu salvation, tentang keselamatan. Oke lah, manusianya berusaha untuk merayakan serba wow, istimewa dengan atribut yang istimewa, tetapi kita harus kembali bahwa Yesus pernah datang dan Yesus bukan bayi lagi. Dia datang sebagai Tuhan yang ingin menyelamatkan, dan bukan hanya ingin, sudah malahan. Ya, dia sudah mati di kayu salib dan dia berkata tetelestai, it is finished, dia sudah selesai. Sesungguhnya dosa kita sudah ditanggungnya dan kita yang percaya kepada Yesus dijamin keselamatan kita. Wah, Amin. sangat dalam ya, Berarti Tirsa. ya Natal itu salvation guys. Iya. Karena harusnya sih orang-orang lihatnya kayak gitu Erika. Natal adalah hari raya ya kita menyambut Tuhan Iya. Yesus datang untuk menebus kita. Iya. Bener nggak? Iya Dan kan? itu sudah Tuhan sudah. Yesus lakukan dalam Sudah kehidupan Terima kita. kasih Tuhan Yesus. Iya. Iya. Jadi Tirsa, dari apa yang kita sudah bicarakan dengan Pastor, perayaan Natal dari zaman ke zaman itu it's okay, tidak Yes. apa-apa. Kembali lagi karena itu adalah bentuk menggambarkan kesukacitaan, mengekspresikan kesukacitaan, kebahagiaan kita menyambut semuanya. Dan menurut saya juga Erika, bentuk perayaan di masing-masing negara itu justru buat kita lebih diverse. Iya. Dan lebih banyak insight gitu loh, kayaknya Natal kali ini kita bagus ambil dari Iya, Irak deh. iya. Kayaknya Natal kali ini kita bagusnya ambil dari Dari Bethlehem Jerman deh. deh. Sampai ada yang dari India katanya pohon Natalnya itu dari pohon mangga atau pohon pisang Erika. Wah, bayangkan aja. Sangat kreatif. Kreatif sekali. Iya. Jadi bayangkan kalau teman-teman di rumah tidak punya pohon Natal, tidak apa-apa, ada pohon pisang, gaspol pakai aja. Karena itu, tapi hati jangan salam dari Binjai. Karena bisa hancur pohon Natalnya. Gak apa-apa. Jadi itu yang buat kita sangat-sangat diverse. Iya. Karena semua negara itu punya bentuk perayaannya Iya. masing-masing. Keunikan masing-masing Yes. dengan sendiri. Dan perkembangannya terus menerus tetap ada. Dan Iya. itu kita harus syukuri, karena kalau tidak ada perkembangan berarti Natalnya mati Iya. dong. Kalau karena ada perkembangan jadi kita selalu hidup dalam sukacita Natal. Tapi kembali lagi kita harus ingat makna Natal itu sendiri. Siapa yang paling fokus penting. utama kita saat Yes. perayaan Natal itu? Karena kembali lagi apapun perayaannya, bentuknya, perkembangannya, model apapun itu, kita harus tetap kembali ke esensi Natal yang paling utama, yaitu kelahiran
Yesus Kristus sendiri. Dan dengan ada Yesus Kristus kayak tadi yang pastor sudah bilang, itu adalah jalan menuju penebusan dosa-dosa kita manusia. Jadi kelahiran itu sama kayak kita ada anggota keluarga baru tuh pasti kita sukacita, tapi pasti ada maksud dan tujuannya semua orang lahir dunia ini. Apalagi Tuhan Yesus Kristus dong, gitu ya Erika. Iya. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih karena senang sekali bisa berdiskusi dengan pastor soal perkembangan Natal ini. Dan kami sangat bahagia karena kita banyak sekali nguliknya hari ini. Dari Sinterklas bayangkan sampai ke India, sampai kemana-mana. Aduh banyak banget ya pokoknya. Dari ujung ke ujung kita sangat bahagia. Terima kasih Pastor untuk this insightful moment. Terima kasih atas kesediaannya juga sudah mau datang di Teduh Special Christmas kali. Terima kasih dan teman-teman, ini remember that we're 1 week away from Christmas. Jadi can't wait. Wow, sebentar lagi. 1 minggu lagi Erika. Oh my god, kita bakal jingle bell bareng gitu kan. Dan teman-teman seperti biasa jangan lupa saksikan Teduh. Jangan lupa follow, subscribe. Astaga, ini YouTube. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, and turn on your notification bell. Sekali lagi, terima kasih Pastor. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Buat Tirsa, buat Erika juga. Terima kasih Pastor. So, teman-teman, stay safe and stay healthy. Goodbye.